A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Sajdah baru berapa ayat? 3 ya. Baru 3 ayat. Yang pertama, ayat pertama, alif lam mim, al huruful muqatta'ah, ya, huruf alfabet Arab begitulah, yang tidak ada makna apapun ya, dari kata tersebut, dari huruf-huruf tersebutnya itu tidak ada makna apa-apa, hanya demikian saja. Tapi diantaranya itu menunjukkan mukjizat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memahami dan memaknai apa maksud dari ayat pertama itu dimulai dengan alif lam mim. Ya, apa maknanya, apa maksudnya, nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang mampunya, tidak ada yang mampu menerangkan lah gitu ya. Apa maksudnya? Justru itu menunjukkan salah satu yang menunjukkan, yaitulah Al-Quran itu mukjizat. Tidak bisa dijangkau oleh manusia apa maksudnya, apa maknanya. Demikian juga dengan semua ayat sebetulnya. Maka makna dari setiap ayat ini hanya Allah yang bisa menerangkannya. Ya, sehingga untuk penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu Rasulullah SAW juga menunggu penjelasan dari Allah. Rasulullah sebagai manusianya yang sama-sama manusia, artinya so hebat apapun kecerdasan manusia, untuk memahami Al-Quran itu nggak akan bisa. Nah, kemudian ayat berikutnya, ya, dimana ini bagian pertama, anggaplah gitunya, dari kitab ini. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 3 itu satu kelompok, satu bagian. Ayat 1 sampai 3, di mana ayat yang keduanya ini menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Bukan buatan Rasulullah, bukan buatan selain Allah lah gitu ya. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Ada yang nanti di ayat berikutnya ya, ada yang menyebutkan bahwa itu hanya Al-Quran itu adalah buatan gitunya, buatan Rasulullah SAW. Di surat apa yang kemarinnya, yang surat Yasin kan, ada yang menyebut Rasulullah itu seorang penyair. Kapan Rasulullah SAW sebagai seorang penyair? Rasulullah kan bukan seorang pujangga. Rasulullah itu seorang saudagar kan, asal nama pedagang gitulah. Bukan seorang apa namanya? Bukan seorang ahli bahasa gitu, pakar dalam urusan bahasa, seorang ahli sastra. Wah, bukan. Rasulullah itu biasa obrol-obrol sehari-hari, bahasa Arab biasa. Ketika menyampaikan Al-Quran, ya tentu bagi seorang ahli sekalipun gitulah, bahasa Arab dari Al-Quran ini kan menakjubkan. Justru kalau seorang ahli bahasa di zaman Rasulullah SAW, mereka menyimpulkan bahwa ini bukan buatan manusia. Ya, Al-Quran itunya bukan buatan manusia. Nah, di ayat keduanya yang menegaskan tanzilul kitabila roiba fi, turunnya Al-Quran yang karakternya, sifatnya
keadaan Al-Quran itu la roiba fih, tidak ada keraguan, tidak ada yang meragukan. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun lah gitunya yang meragukan, yang meragukan, yang membuat orang ragu. Ya, tidak ada orang yang tidak mau masuk Islam itu karena ragu gitunya akan kebenarannya, nggak akan ada. Contoh-contoh yang dulu di zaman Rasulullah SAW ya, mereka yang tidak mau masuk Islam itu bukan ragu, tapi karena ada kepentingan, tata masalah nanti serius kepentingan mah, sehingga al-haq, kebenaran yang sebetulnya mereka akui pun, seperti kita sebutlah Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mengakui kebenaran Islam, tidak ragu sebetulnya. Bahkan Abu Jahal itu dia secara terbuka sebetulnya mengungkapkan Islam itu benar, Muhammad itu benar, itu diungkapkan oleh Abu Jahal. Tapi aku tidak mau kalau harus beriman, karena ternyata dia yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman itu karena sebelum menjadi nabi terjadi persaingan, sehingga kalau saya beriman, saya taat kepada Rasulullah, berarti mengakui kami kalah. Nah, begitu pirage alasan teh. Persaingan antar geng lah. Persaingan antar kabilah Bani Kusoy dengan Bani Abdul Manaf. Urusan sepele sebetulnya. Padahal justru kan seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab contohnya, kalau beriman malah derajatnya naik. Abu Bakar kan derajatnya naiknya, Abu Bakar itu di yang kemudian hari lah. Abu Bakar itu kan menjadi sahabat yang paling utama. Umar bin Khattab menjadi sahabat yang paling utama. Justru naik kan kalau mau taat. Nah, Abu Jahal yang mempertahankan ini persaingan sejak lama sih, persaingan antara kelompok marga Bani atau kabilah. Abu Jahal Bani Kusoy, Rasulullah SAW Bani Abdul Manaf. Nah, ini bersaing gitu kedua kabilah ini. Mereka tidak mau, nah Abu Jahal tidak mau, karena kalau kami beriman, kami taat, berarti kami mengakui kalah. Bani Kusoy ini berarti kalah gitunya, berada di bawah Bani Abdul Manaf. Gengsi berarti urusannya. Itu gengsinya juga gengsi hanya urusan seperti itu. Justru kan dengan tetap menjadi kafir semakin direndahkan, semakin dihinakan oleh Allah. Beda dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab yang beriman malah naik kan, semakin ditinggikan derajatnya. Nah, Qur'annya sendiri seperti ininya, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sama sekali, ya sedikit pun, sekecil apapun. Min Rabbil Alamin, ini diturunkan dari Rabbul Alamin. Di sini Allah tidak menyebut nama juga ya, tidak menyebut nama. Tapi Al-Quran itu dari yang menciptakan, dari pencipta seluruh alam raya ini. Ya, tanzilul kitabi min Rabbil Alamin. Nah, tentu ini sekaligus bantahan gitu ya, sekaligus bantahan kepada orang-orang kafir yang nanti ini tuduhannya di ayat berikutnya nih, yaitu nih ayat ketiganya ya, am yaqulu naftaroh, akan tetapi mereka orang-orang kafirnya di zaman Rasulullah SAW, mereka mengatakan iftarohu, am yakuluna iftarohu, akan tetapi mereka mengatakan Al-Quran itu diada-adakan oleh Rasulullah SAW.
Artinya itu buatan Rasulullah SAW. Ada juga yang menyebutkan itu buatan siapalah gitunya yang setiap pagi dan sore siga nu nyawa ini geuleuh nanti nyari nuduh itu. Setiap pagi dan sore itu dibacakanlah kepada Rasulullah SAW. Tapi intinya hanya menuduh itulah bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Nah, am yaqulu naftaroh, akan tetapi mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu diadakan oleh Rasulullah SAW. Bal huwal haqqu mir rabbika, justru gitu ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah al-haq min rabbika litunziro qauma ma atahum min naziri min qablika la'allahum yahtadun, yang diturunkan agar kamu memberi peringatan kepada satu kaum yang tidak pernah datang pemberi peringatan sebelum kamu. Jadi untuk orang Arab, orang Mekah, kaum Quraisy, tidak pernah ada nabi sebelumnya. Karena sebelumnya nabi-nabi itu semuanya dari Nabi sampai Nabi Isa gitu ya. Itu semuanya Bani Israel. Kalau sekarang ini apa namanya ya, dibagi sekarang sudah jadi negaranya. Ada yang di Palestina, ada yang di Yordania, ada yang di Suriah. Tapi semuanya di Timur Tengah aja, gak ada nabi di luar Timur Tengah. Ayo kita orang Garut ngaku nabi, wah. Nabi naon di Garut. Semuanya aja di Timur Tengah. Sementara di Mekah lah gitu ya, khususnya di kaum kafir Quraisy, di sana tidak pernah ada nabi. Padahal yang pertama kali apa namanya ya, mendiami Mekah itu adalah Nabi Ismail. Dibawakan oleh Hajarnya dan bayinya gitu. Hajar dan bayinya, Nabi Ismail masih bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim, ditempatkan di ya yang sekarang di lokasinya menjadi Masjidil Haram, yang di situ ada air Zam-Zam. Yang pertama mendiami Mekah itu Nabi Ismail. Ismailnya menjadi nabi, tapi dari keturunannya sampai Rasulullah SAW itu nggak ada yang menjadi nabi di sana. Jadi untuk kaum kafir Quraisy ya, untuk kaum kafir Quraisy itu tidak pernah ada nabi sebelumnya. Nah, ini ayat ini mengungkapkan demikiannya, litunziro qauman, itu adalah al-haq dari Allah supaya kamu memberi peringatan kepada satu kaum ma'atahum min nazir, yang tidak pernah ada pemberi peringatan sebelumnya, tidak pernah ada nabi. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, tapi ini di awalnya, di awal ayat ketiga ini Allah sudah menyebutkan mereka itu malah mengatakan bahwa mungkin ini ya, mungkin kalau orang Yahudi, orang Nasrani, andai mereka beriman, sebetulnya untuk beriman bagi mereka tidak susah, karena mereka sudah punya pengalaman. Mereka sudah punya pengalaman bahwa nabi-nabi itu memang dari Bani Israel, dari Yahudi, sebutan lain lah Bani Israel atau Yahudi. Nah, kalau orang Mekah, orang-orang Quraisy muncul nabi di situ, ini benar-benar aneh karena tidak pernah ada sebelumnya di situ ada nabi. Ini seperti kata ayat ini. Litunziro qauman, agar kamu memberi peringatan kepada satu kaum ma'atahum min nazirin min qablik, yang tidak pernah ada seorang nabi
pun sebelum kamu itu di antara mereka. Rasulullah SAW sendiri kan aneh ketika disebutkan menjadi nabi. Waktu dapat wahyu pertama lalu dibawakan ke rumah Warokoh, diterangkan oleh Warokoh, kamu itu sekarang seorang nabi. Kan Rasulullah kan aneh, seolah-olah kita menanyakan begitu, nabi itu apa? Ya, kamu sekarang ini seorang nabi, ya kan Rasulullah menanyakan demikian, seolah-olah nabi itu apa? Teu apal lawan sebut nantinya. Teu apal mau disebut nabi, iya nabi itu apa sih? Kalau orang Yahudi, orang Nasrani disebut nabi, Rasul pasti tahu. Nah orang Quraisy disebut nabi, nggak ulang serarea. Ya nabi itu apa? Ya diterangkanlah kan oleh Warokoh, itu yang dulu datang kepada Nabi Musa. Jibrilnya yang datang di Gua Hiro, itu yang dulu datang kepada Nabi Musa, yaitulah memberikan wahyu. Ya Rasulullah kan baru tahu. Kemudian kaumnya bagaimana? Sama ternyata. Nah, seperti ayat ini mengatakan tidak pernah ada seorang nabi pun sebelumnya. Padahal kan yang pertama kali mendiami kota Mekah itu adalah Nabi Ismail, seorang nabi. Tapi dari di bawah gitu, dari anak sebutannya, anak dan keturunan Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi. Semua yang menjadi nabi itu keturunan dari, karena kan Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini kan saudara sebapak beda ibu. Dua-duanya kan anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak anaknya Nabi Yakub. Kemudian anaknya Nabi Yusuf, dan pokoknya sampai Nabi Isa. Dari Nabi Ismail nggak ada yang menjadi nabi, tapi turunannya Rasulullah itu kan ke atasnya Nabi Ismail. Tapi sebelumnya tidak ada yang menjadi nabi, semuanya dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Ishak. Jadi pantas kalau Rasulullah itu mengatakan saya seorang nabi, saya seorang memberi peringatan. Oh, tidak tuna di dia manuk itu mah sigala siga kitu lah di mah. Oh, tidak tuna di dia mah. Maksudnya siga kieu lah. Pamali we jeung kumaha pokona. Beres lah ku pamali we. Pamali jeung kumaha mah aturan mah sakitu ge mahi. Ulah pamali, ulah bisi kumaha geus kitu lah. Ya artinya kan agama paganisme kan demikian. Sebetulnya polanya sama. Agama manapun kalau selain agama yang dari Allah, kurang lebih gitulah. Paling dari kebiasaan, dari tradisi, dari pemikiran. Kan itu yang kemudian menjadi aturan. Ya teman di Sunda mah eta teh ulah teh nah betulah bisi kumaonam. Sapal teh galakna siga kumaha. Maonam si galak pisan bro kan teh gaplok. Sarieun kumaonam mah kabeh. Ulah pokoknya mah. Dan ditaati karena ya mana lagi aturan kan nggak ada. Entah sampai tahun berapa gitunya di Bandung lah gitu. Entah sampai tahun berapa gitunya masih terdengar lah bisi kumaha onam ulah pamali ya sekarang nggak ada. Sekarang baru kayak dong itu apa lu onam kok mau engket apal mulai dua apalin maona baru udah kaya nama artinya sudah hilang. Tradisi budaya malah bisa gitu, bisa berubah. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Sini, sampai ayat 3-nya yang kemarin itu orang-orang Quraisy ya, di mana tempat Rasulullah diutus, tempat Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan Quran, menyampaikan Islam. Nah, mereka malah mengatakan seperti ini. Nah, karena ya di tengah-tengah mereka ini tidak pernah ada sebelumnya itu tidak tersentuh lah seolah-olahnya belum pernah ada nabi sebelumnya. Ya siga nama lamun dia mun ayeuna mah ngajarkeun Islam ke orang Amazon deh. Ke orang Amazon lawan Islam deh cenah.
dari orang Amazon di akhirat dihisab, ai salatna ka mana ieu di catatan amalnya nggak ada. Paling orang Amazon mengatakan, ai salat teh naon? Ya kalau tidak tersentuh gitu kan, mereka kan tidak tahu sama sekali. Nah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu tidak pernah tahu gitulahnya agama, karena memang tidak pernah ada nabi sebelumnya nih di tengah-tengah mereka. Padahal kan yang pertama kali mendiami kota Mekah itu adalah Nabi Ismail. Tadi di surat apa yang yang di dalam surat itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu membawa anak dan istrinya lalu menempatkannya di satu tempat yang tidak ada tumbuhan apapun. Di Mekah lah secara umum ya, Mekah itu semuanya batu. Mekah itu semuanya batu, di situ nggak ada kehidupan sama sekali. Nah inilah skenario Allah itu ya, memerintahkan Nabi Ibrahim itu menempatkan Nabi Ismail, istrinya Hajar dan Ismail di tempat seperti itu yang di sana nggak ada kehidupan. Tumbuhan nggak ada, binatang nggak ada, manusia apalagi. Nah, itu yang mana teteh nu ayat teteh kayak kurang tinggali. Surat Ibrahim 37. Ini nih yang menerangkan Allah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim itu menempatkan istrinya ya. Nah ini nih, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Nah kata-kata itu yang ini terjemahnya seperti ini. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Enggak ada sebutnya tetejukut-jukut acan. Ya, semuanya batu. Tapi itulah skenario Allahnya yang kemudian apa namanya Hajar membaringkan Nabi Ismail, Hajarnya berlari antara Bukit Sofa dan Marwah mencari air. Setelah 7 kali bolak-balik kelelahan, balik lagi ke tempat Nabi Ismail dibaringkan. Ternyata di situ sudah keluar air Zam-Zam. Dan dengan doa Nabi Ibrahim ya di surat mana gitulahnya, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Benar, ternyata di Mekah ini segala ada buah-buahannya sekarang. Saya lihat ini ya, ini lucu nih, itu tayangannya sebuah video gitunya. Bahasanya bahasa Sunda banget lah pokoknya mah. Bahasanya bahasa Sunda banget. Dia ini pakainya kamera HP gitu, supermarket di Arab. Nangka atah yang digudeg aya. Diges dibungkusan 7,9 real. Ya nangka di mana? Gitu ya. Nangka mentah buat udeg. Jeung sikin aya di sikin nangka dibungkusan dijual di urang mah dipariceunan sikin nangka. Di supermarket sebungkus itunya biji nangka. Kemudian ada tebu setengah meteran dibungkus gitu pakai plastik 9 real. Mahal di ditu mah geuningan tiwu teh. Kangkung, daun antanan. Ini milmlah orang Sunda gitu, bahasana bahasa Sunda. Astagfirullah nu kieu teh aya geuning di dia. Jangan aya di dia, jangan nu kieu dia. Jangan gitu tuh doa Nabi Ibrahimnya, berilah mereka itunya rezeki berupa buah-buahan. Puguh deui bangsa anggur apal mah leunca aya di. Leunca aya bener hayang gehu ge aya di Mekah. Nah, sekarang ayat berikutnya nih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam
Tsummastawa 'alal arsy ma lakum min dunihi mi waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Untuk meyakinkan gitu ya. Ini kan rangkaiannya ayat ketiga itu tentang penegasan dari Allah bahwa Al-Quran itu benar. Ini yang apa namanya ya? Al-Quran ini kan ucapan gitu ya, ucapan perkataan Allah. Kalau dulu kan tidak ditulis kan, Al-Quran itu dulu kan tidak ditulis oleh malaikat Jibril gitu kan, disampaikan Allah itu ngomong apa, kurang lebih demikianlah ya. Allah ngomong apa, dia disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Omongan Allah itu disampaikan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian disampaikan lagi itu kan kepada orang-orang, karena kan Al-Quran ini bukan hanya untuk Rasulullah, Al-Quran ini untuk semua manusia. Nah, tapi di banyak apa namanya, di banyak tempat lah itu di dalam Al-Quran, di banyak tempat banyak Allah itu bicaranya dengan penekanan yang berat. Ini di ayat yang pendek ini seringnya saya ungkap ayat ini nih. Itu ayat innal insana lafi khusrin. Kan sependek itu ya kalimatnya, innal insana lafi khusrin. Di situ tauhid atau penekanannya dua, inna dan la, innal insana la fi khusrin. Kalau tanpa penekanan artinya kalimatnya datar, biasa saja jadi berita. Al insanu fi khusrin. Itu di tauhidnya dihilangkan. Al insanu fi khusrin. Manusia itu berada dalam bahaya. Itulahnya manusia itu berada dalam situasi celaka. Nah, kemudian Allah menekan nih untuk menyampaikan maksud tersebut supaya betul-betul menjadi perhatian, supaya betul-betul diperhatikan. Maka bicaranya kemudian menggunakan penekanan. Andai gitulahnya, andai kita membayangkan kalau Allah itu bicara langsung, kira-kira nadanya seperti apa? Dengan nada bicara yang menekan, intonasi tinggi, dengan raut wajah yang ini menyampaikan maksud bahwa manusia itu celaka. Bari ya itulah seseromot popolotot bari ngadegungkeun sugan untuk mengingatkan. Itu banyaknya ayat-ayat yang demikian. Tapi pada orang membaca melempeng we. Baca innal insana lafi khusrin teh lempeng we. Kesimpulan aku mah oh gitu. Geus. Kesimpulan teh nepi ka kitu. Oh gitu jelema teh. Naonnya tidak menjadi apa namanya sugan jadi mengingat wae, enggak ada seperti itu. Mengingat wae gitu tata Allah bicara anu misalnya. Karena Allah bicaranya itu dengan sangat menekan dalam masalah ini. Tebongan tapi udah ngerti bahasa Arab gitu. Jadi asal lempeng kabeh ayat Quran teh. Lempeng we plet we datar we wungkul. Sugan aya nu asa dibabuk gitu teh. Asa didegungkeun. Tidak ada ternyata. Padahal banyak nih ayat-ayat di banyak tempat nih Allah itu bicaranya menyampaikan maksudnya itu dengan begitu berapi-api lah gitunya, berapi-api dengan intonasi tinggi, dengan penekanan yang tinggi. Maksudnya kan supaya betul-betul jadi perhatian, supaya betul-betul diperhatikan.
Nah, kalau menurut kaidah bahasanya yang seperti itu, hal itu dimunculkan dengan kalau bahasa Arabnya taukid. Itu penekanan untuk menekankan, untuk menggugah, dan bentuknya banyak itu di dalam bahasa Arab itu bentuknya banyaknya taukid. Saya kata kumaha sudah saya bahasa Arab lagi nih. Sekali dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang telah menciptakan as-samawati itu jamak, langit, langitnya jamaknya artinya langit bukan hanya satu ya. Wal ardo dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya kan ini seluruh makhluk ya. Allah lah yang telah menciptakan seluruh lapisan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya seluruhnya. Selain artinya seluruhnya, selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Karena maknanya menjadi demikian ya, semuanya seluruhnya, bahwa selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Bahkan arasy sendiri itu ciptaan Allah. Ada beberapa ulama lah gitunya. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa ciptaan Allah yang paling agung itu adalah arasy. Ini di sini juga disebut arasy ya. Allah lah yang telah menciptakan seluruh lapisan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam, pada 6 malah. Ini kalau terjemah harfiahnya suka diartikan ayyamun. Itu jamak dari yaumun. Dalam bahasa kita ini yaumun itu hari. Nah, kalau diartikan demikian, Allah menciptakan seluruh lapisan langit, bumi dan semua yang ada di antaranya dalam waktu 6 hari. Sementara kalau kita menyebut hari yang ada di dalam pikiran kita itu hari yang kita tahu kan. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah. Sakit itu 6 hari. Padahal yang dimaksud di sini adalah 6 apa namanya ya? 6 masa, 6 tahap, apalah bahasanya gitu. Bukan 6 hari sepertinya hari yang kita tahu kan, satu hari kan 24 jam. 6 hari ini berarti, nah, padahal bukan 6 hari yang kita kenal gitulahnya, sehari semalam itu 24 jam bukan. Pada 6, jadi apa nih ya terjemahannya ya yang enak nih, yang 6 masa, 6 tahap, atau 6 apalahnya. Yang pasti bukan hari seperti hari yang kita kenalnya sehari semalam 24 jam. Tapi ada hadisnya doif, tapi atau enggak lah ada doifnya. Allah menciptakan langit pada hari Senin, Allah menciptakan bumi pada hari Selasa. Tapi hadisnya doif, itu nggak bisa dipakai hadisnya. Nah, karena yang dimaksud dengan kata ayam di sini bukan hari seperti yang diketahui lah oleh manusia ya. Setelah selesai, summastawa alal arsy. Kemudian Allah itu, nah ini nih bahasa kitanya jadi kontroversi, menerjemahkan istawa itu apa. Kemudian setelah selesai proses penciptaan seluruhnya, berarti setelah proses penciptaan selesai, kemudian Allah itu
apa bahasa kitanya, ada yang mengartikan kemudian Allah duduk di aras, ada yang protes duduk. Bagaimana Allah duduk? Aras sendiri secara harfiah itu singgasana. Singgasana. Bahasa kitanya singgasana, bahasa Indonesianya lah. Ini seperti yang ada di surat Yusuf nih. Kita baca di surat Yusuf ayat ke-100. Yaitu di surat Yusuf ini kisah Nabi Yusuf lah sedikit seperti ini ya. Nabi Yusuf itu kan dibuang oleh kakak-kakak tirinya, ditinggalkan itulah, dilaporkan kepada bapaknya Nabi Yakub, bapaknya, bahwa Nabi Yusuf itu sudah mati diterkam serigala. Mereka menunjukkan baju yang berluburan darah, tapi darahnya darah palsu. Karena Nabi Yusufnya dilemparkan ke sebuah lembah gitulahnya, sampai Nabi Yusuf nggak bisa naik. Ditemukanlah oleh ada kabilah yang lewat, ditemukan dibawa ke Mesir, dan ya disebut yang ngalalana lah di Mesir itu. Sampai mengalami masuk penjara, kemudian akhirnya menjadi seorang pembesar di Mesir. Nah, saudara-saudaranya yang dulu membuangnya datang ke Mesir. Itu suka menukar, bahkan meminta makanan, minta gandum dan sebagainya. Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Nabi Yusuf minta, bawa saudara tiri kamu, adik Nabi Yusuf yang seibu, ya apa namanya, Bunyamin. Bunyamin Syuaib dua anak nabi nanti ya. Bunyamin Syuaib dua anak nabi nanti. Nah, jadi asa goreng. dua anak nabi dibawa. Nah, kemudian ketika mau pulang dimasukkanlah apa namanya, sebuah gelas raja dimasukkan ke dalam karung milik Bunyamin. Diteriakanlah, ini gelas raja hilang, ada yang mencuri. Diperiksa satu persatu, hukumannya apa? Yang ketahuan mencuri tidak boleh pulang. Kan Bunyamin ditahan. Padahal yang saudara-saudaranya yang ini bisa membawa Bunyamin itu sama dulu, harus lapor dulu kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub tidak mengizinkan. Dulu juga kalian memperlakukan Yusuf seperti itu. Saya jamin sekarang lah, kata ini, saya jamin gak akan ada masalah. Ternyata benar ditahan oleh Nabi Yusuf. Saudaranya kemudian pulang laporan dia mencuri, jadi ditahan di sana. Semakin apa namanya, Nabi Yakubnya sedih sampai matanya itu jadi putih semuanya. Kalau di ayat Al-Qur'annya sampai matanya itu menjadi putih semuanya, karena sedih dulu kehilangan Nabi Yusuf, sekarang adiknya lagi. Ternyata maksud Nabi Yusuf itu adalah, kalau Bunyamin sudah tahu, jangan ribut, saya Yusuf itu kakak kamu, saudara kamu. Nah, akhirnya minta bapaknya yang datang. Nah, ketika keluarganya, bahkan bukan hanya Nabi Yakubnya datang ke Mesir menemui Nabi Yusuf. Nah, ini nih yang terjadi nih. Warofa'a abawaihi alal aras. Ini aras nih, kata aras nih di surat ini. Warofa'a abawaihi alal arsi wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf mempersilahkan ibu bapaknya duduk di aras. Ini menggunakan aras nih. Jadi arti kalau secara bahasa aras itu singgasana. Jadi kalau Allah Ali itu di ayat tadinya setelah selesai gitulah, Allah menciptakan seluruh ciptaannya, kemudian istawa alal aras. Allah itu, nah ini kebingungan terjemah sih sebetulnya. Kemudian Allah duduk di aras.
Ada yang keberatan gitu terjemah demikian. Tapi yang pasti aras itu adalah ya di sanalah Allah itu berada. Kalau di ayat berikutnya nih, yudabbirul amro minas samai ilal ardi, dari sanalah Allah mengurusi seluruh alam raya ini. Yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Allah lah yang mengurus. Karena ini seolah-olah kalau Allah berada di sana gitu ya, kan Allah itu ada di mana-mana. Kan bagi Allah itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Kemudian dengan hadis ini juga nih ya. Hadis ini seringnya kita ungkap nih. Iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang ngobrol dengan Allah, sedang dialog, sedang bicara dengan Allah. Nah, Allahnya ada di mana? Kemudian menurut hadis yang lain bahwa jika kamu sedang sholat, lalu terasa ada sesuatu di dalam mulut kamu, anggaplah sisa makanan gitu ya. Itu kalau ditelan kan batal, berarti sholatnya nggak boleh ditelan. Tapi kalau terus di dalam mulut ya mengganggu lah. Kalau sholat sambil seperti menyimpan sesuatu di dalam mulut sepanjang sholat pasti nggak nyaman, pasti terganggu. Jadi sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah Rasulullah SAW melarang jangan sekali-kali mengeluarkannya ke depan, meludahkannya ke depan. Karena persis di hadapannya itu adalah Allah. Sementara orang yang sholat di dunia ini kan tiap detik ada yang sholat. Di seluruh dunia ini kan setiap detik ada yang sholat. Karena matahari ini kan, ya anggaplah gitunya, matahari ini kan berputar mengelilingi bumi. Anggap demikiannya. Artinya setiap detik itu kan untuk wilayah berikutnya masuk waktu sholat. Detik menit berikutnya masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, masuk waktu sholat. 24 jam berarti kan ada yang sholat zuhur. Ya 24 jam di bumi itu berarti kan ada yang sholat zuhur kan, karena waktu zuhurnya kan untuk wilayah ini masuk zuhur, mataharinya laju berarti masuk zuhur itu untuk waktu berikutnya. Setiap saat ada yang sholat zuhur, ada yang sholat asar, ada yang sholat malam. Ya di sini zuhur kan, di tempat lain sedang sholat malam. Berarti kan di bumi ini setiap detik ada yang sholat. Ari Allah di arasna iraha tuh. Ya Allah itu ada di arasnya kapan? Karena menurut Rasulullah tadi, apabila ada orang yang sholat, Allah ada di hadapannya. Anggaplah gitunya. Anggaplah ketika kita ruku membungkukkan badan itu, membungkukkan badan kepada siapa? Kita bersujud itu sujud kepada siapa? Ya boleh dianggap kita sujud itu, ini kaki Allah, anggaplah Allah sedang berdiri persis nih di kepala kita. Ya meskipun kan hari digambarkan gitu, emang Allah sebesar apa lagi? Kalau menggambarkan fisik Allah susah kan, nggak boleh lagi. Tapi kan hadisnya demikian. Jika terasa sesuatu di dalam mulut kamu, maka jangan meludahkannya ke depan. Karena yang ada di persis di hadapannya itu adalah Allah. Sehingga juga kan ini ya hal lainnya ya. Dilarang keras lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Itu kan maknanya bahwa ini lewat di antara dua gitulah aja yang sedang ngobrol, coba lewat di tengah-tengah. Ya dengan sesama manusia saja kalau kita sedang ngobrol, misalnya sedang ngobrol berhadapan, terus ngeliwat di tengah, ambil yang nggak babuk, coba yang nggak babuk, dan ngeliwat di tengah nih.
Tapi nanti arasnya di kalau sekarang di dunia ya bukan sekarang apanya ya masa sekarang dunianya masih ada lah gitunya. Dunia sekarang kan masih ada. Nanti kalau terjadi kiamat, semua alam raya lah dunia yang tadi lah 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya yang ada di antara keduanya ini akan dilenyapkan, hilang nanti semuanya. Berganti itulah, berganti. Manusia itu akan hidup di tempat lain. Ya, tempat hidup manusianya diganti oleh Allahnya dengan tempat hidup yang lain. 7 lapis langit, bumi dan segala isinya dilenyapkan, dihilangkan oleh Allah pada peristiwa kiamat. Disitulah manusia itu mati yang sebenarnya. Kalau meninggal dunia tidak mati, hanya pindah tempat hidupnya. Pada waktu kiamat, nah itulah yang namanya mati yang sebenarnya. Ketika terjadi kiamat itu, semua yang pernah Allah ciptakan itu dilenyapkan oleh Allah. Tinggallah Allah sendirian. Nah, kemudian diadakanlah, dihidupkan kembali, kan disebutnya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Manusianya sudah pindah tempat hidupnya, yaitu ke alam akhirat. Setelah terjadi kiamatnya, dimulailah kehidupan di alam akhirat, yaitu di mahsyar. Itu tempat awal kehidupan. Padahal kan surga dan neraka sekarang juga sudah ada. Jadi saat ini seolah-olah seperti ini. Ini alam raya dunia 7 lapis langit dan beserta isinya. Surga, neraka, tempat yang terpisah. Sekarang ini neraka, surga, neraka itu sudah ada. Kau mau hadis ya mah beri nggak ada kaitannya sih dengan kita sekarang. Ini hadis populer nih. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Surganya sudah ada belum? Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu kan hadisnya ya. Itu benar, hadisnya sahih, benar. Jadi sekarang ini surga sudah ada belum? Sudah. Apa iya gitu kalau datang bulan Ramadan ditutup pintu, dibuka pintu surganya, kemudian pintu neraka ditutup, mau dibuka kek mau ditutup kek, kita masih di sini mau apa? Yang rugi itu kalau nanti kita mau masuk surga ditutup, tah eta anu sial anu kitu anu cilaka mah. Kalau sekarang kita masih di dunia, surga, neraka di sana, buka tutup baik. Cek orang dari bukan tutup. Saya belum mau ke sana sekarang. Tapi makna hadis itu juga bukan demikian sih. Yang membukanya siapa? Yang menutupnya siapa? Ke bulan Syawal, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Pintu surga mah spesialnya pokoknya dibuka nanti bulan Ramadan. Terus pengaruhnya apa bagi kita? Kok mau gitu mau buka tutup, lengit kuncinya, tutup buka, ruksak engselna. Tung nama pantau buka salilana. Nurugi mah pas engke kan itu reka surga ditutup, waduh atau celaka, benar-benar celaka. Yang mau buka malah pintu neraka. Hadis tadi sebetulnya bukan untuk sekarang, bukan untuknya bulan Ramadan lah, hanya bukan untuk bulan Ramadan. Kalau kita masih di dunia, surga, pintu surga mau terbuka ke mau tertutup ke, nggak ada kaitan dengan kita yang masih di bumi. Makna hadis itu adalah buka pintu surga itu dengan saum kamu, tutup neraka itu dengan saum kamu.
Belenggulah setan itu dengan saum kamu, itu maknanya. Apabila masuk bulan Ramadan setan dibelenggu, hari rek lebaran awas copet kumaha ongko setan. Copet berkeliaran di tempat-tempat itu, di tempat-tempat belanja teh. Katanya setan dibelenggu. Ini kalau dia artikan demikian ya jadi bertentangan kan dengan kenyataannya. Kenapa mesti ada awas copet brek lebaran teh di tempat-tempat belanja teh? Kudu nage moal aya tuh copet teh da eueuh nu ngaganggu nih. Da eueuh nu ngadorong nyopetna ge da ku setan pasti. Mun teu si Saep mah. Untuk si Saep mah nu ngajak nyopet teh setan berarti. Biasa kan dirayu heula deketan. Kamu lemah iman ya? Si Saep. Kacau. Nah, arasnya sendiri jelas sudah ada. Nah, ayat ini, nah termasuk ini nih berarti kalau di dalam surat, di awal surat Ali Imran, Allah menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat itu yang saklek hitam putih jelas gitulah, nggak bisa orang ini maknanya apa, enggak sudah jelas maknanya seperti itu. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat seperti ini yang biasanya yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk meragukan darinya, untuk meragukan orang-orang Islam terhadap Al-Qur'an. Ini maksudnya bagaimana kalau Allah ada di aras? Terus tadi hadis menyebutkan apabila ada orang yang sholat itu Allah ada di hadapan orang yang sholat. Sementara orang yang sholat di bumi kan setiap saat ada orang yang sedang sholat. Dengan pergantian waktu ini berarti kan ada setiap saat orang yang sedang sholat. Kalau di sini kita sedang tidur misalnya malam hari, tidur gak ada yang sholat. Di belahan bumi lain kan siang. Di belahan bumi lain kan masuk waktu asar. Masuk waktu maghrib. Nah, kalau begitu Allah itu ada di arasnya kapan? Nah, ini yang disebutnya ayat mutasyabihat yang kemungkinan memunculkan berbagai macam penafsiran, pemikiran. Di antaranya ada yang ya seperti tadinya Nabi Yusuf itu menaikkan, mempersilahkan kedua orang tuanya duduk di aras. Nah, aras di situ ya singgasana tempat duduknya Nabi Yusuf. Tapi arti secara bahasa aras itu memang demikian. Jadi Allah itu kalau seperti di inilah di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu raja, Allah itu penguasa pada hari pembalasan. Dan Allah itu memang penguasa yang sesungguhnya. Allah itu raja di atas semua raja. Allah punya kerajaan, iya. Nah, bahkan arasnya ini nanti di akhirat, aras itu letaknya di atas surga tertinggi. Di atas surga tertinggi itu tidak ada, ini kan surga tertinggi, tidak ada tingkatan surga berikutnya. Di atas surga tertinggi itu adalah aras. Orang yang nanti di akhiratnya menjadi atau masuk ke tingkatan surga tertinggi ini, maka dia ini bukan hanya bisa melihat Allah secara langsung, tapi juga bisa melihat aras, tempat, nah apalah tempat tinggal gitu namanya, tempat tinggal singgasana. Dan juga kan ada hadis ini nih, Allah itu datang, itulahnya Allah datang masuk ke surga lalu bertanya kepada penghuni surga. Ini mengesankan,
Ini mengesankan Allah itu keluar dari arasnya, Allah meninggalkan aras, masuk ke dalam surga. Nah, hanya kalau sekarang itu tuh hadis yang tadi itu ya, bahwa Allah itu kan harus ada di hadapan orang yang sholat. Sementara orang yang sholat di bumi ini kan setiap saat ada orang yang sedang sholat. Jadi Allah itu ada di arasnya kapan? Allah itu kan 24 jam. Berarti ada di bumi untuk berdialog dengan orang yang sedang sholat. Nah, kemudian satu lagi ini ada hadis ini nih. Jadi ada ayat mutasyabihat, makanya namanya ayat mutasyabihat bisa memunculkan berbagai macam sigana kieu murnanya yang disebut istawa. Setelah selesai menciptakan seluruh ciptaannya, kemudian Allah itu istawa itu ada yang mengartikan duduk, ada yang mengatakan ya tinggallah di arsy. Hanya sebetulnya yang pastinya bahwa Allah itu memang raja, penguasa, Allah punya kerajaan berarti. Di akhirat nanti baru mungkin bukan mungkinnya barulah ada orang yang bisa melihat arasy Allah itu seperti apa. Ini di satu hadis yang saya cari-cari itu hadisnya belum ketemu, lupa lagi nih. Ini yang menerangkan jarak antara bumi dan langit itu sejauh 500 tahun perjalanan. Langitnya sendiri gaib ya, nggak nampak. Jarak antara bumi dengan langit lapisan pertama itu jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Ya, artinya kalau orang melakukan perjalanan lah itunya, melakukan perjalanan selama 500 tahun. Nah, nepi ke langit itu teh. Kalau keliling dunia berapa jam? Bukan 500 tahun itu. Keliling dunia hanya berapa jam. Jarak dari lapisan langit pertama ke lapisan langit kedua juga 500 tahun. Dan jarak semua lapisan langit itu dari satu lapisan langit ke lapisan langit berikutnya dengan jarak yang sama, yaitu 500 tahun perjalanan. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra yang kedalamannya 500 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada malaikat yang menjaga yang menjaga arasy. Di atas samudra itu ada malaikat yang menjaga arasy. Besarnya malaikat itu jarak dari tumit ke lututnya jarak dari tumit ke lututnya sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, malaikat inilah yang memegangi, menyangga arasy tersebut. Nah, Allah itu tinggal di sana. Hanya hadis yang tadinya kan, bagi Allah itu tidak ada jarak dan waktu. Anggaplah kalaupun harus pulang pergi arasy bumi itu kan jaraknya tadi sekian. Arasy ke bumi karena Allah kan harus datang ke bumi. Anggaplah demikian. Allah harus datang ke bumi karena ada yang mau sholat. Karena Allah harus menghadapi setiap orang yang mengerjakan sholat. Kan orang yang mau sholat itu mau ngobrol dengan Allah. Dan Allah harus ada di hadapan orang tersebut. Turun itu Allahnya. Berapa lama? Sekedipan mata juga Allah sudah ada, sudah pindah. Jadi semacam katanya Allah itu tinggal di arasy. Tapi kalau ada orang yang sholat, Allah harus ada di situ. Sementara orang yang sholat di bumi itu kan setiap saat ada yang sedang sholat. Nah, dari jadwal waktu sholat wajibnya saja kan terus kan beredar kan waktu tengah hari, anggaplah zuhur itu tengah hari ini
kan terus beredar di bumi ini, terus terjadi tengah hari, di dia ker lohor, di dia ker maghrib. Jangankan Allah, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, untuk detik yang sama di belahan bumi yang berbeda, ada nggak yang matinya bersamaan? Tuh malaikat etanya kacipta sibuk nanya, yuk Garut rek maut datang ke Garut, itu di Zimbabwe pindah lompat kan dia paeh itu gitu malaikatnya. Karena dalam waktu yang bersamaan saja kan yang meninggal di beberapa belahan bumi. Bagaimana sih? Sementara prosesnya dikisahkannya oleh Rasul diterangkan. Apabila ada orang yang hampir meninggal, malaikat maut itu akan datang. Kalau orang yang soleh itunya yang meninggalnya itu orang yang hampir meninggalnya ini orang yang soleh, malaikat itu datang kemudian mengucapkan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Oh bro, itu belah di kalau dibayangkan ini kan ya perkara tapi seperti itulah yang diterangkan oleh Rasulullah. Ada nyawanya atau orang yang duka, malaikat terlalu berenang di saja sampai dipukulnya kepalanya punggungnya supaya ya meren ya tetep malah mau ngagoreng nog teh rapat meren takolan ngaramu olahraga dan nog kayak ayatnya itu ieu geuning lebar ya. Aduh nu mana ayat nantinya. Ucapan malaikat maut kepada orang yang bertakwa. Tuh ini ayat Quran nih, surat An-Nahl ayat 32. Orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nyaw saya udah ngobrol malaikat itu belah itu rek paeh itu belah itu rek maut kumaha. Kayak geranya mana itunya. Nah ini surat Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu bisa melihat ketika para malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, mereka mengatakan rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tidak keluar wae ruhnya itu sulit untuk keluar karena memang nggak mau keluar. Bukan saya baik keluar. Apalagi di dalam sebuah hadis pakai apa namanya garpu. Si ruhnya itu dikait dari dalam itunya supaya keluar. Kemudian satu lagi di surat Muhammad ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Dibapukan ya pokoknya menderita lah orang-orang yang durhaka mau. Ketika di dunianya sebetulnya menderita, ketika sakaratul mautnya, ketika dicabut nyawanya, setelah lepasnya, sampai di tempat terakhir neraka paling menderita. Geningan terus ya aras ya aduh ini belum nih hadis-hadis tentang aras diantaranya yang tadi lahnya saya kiranya. Kalau sekarang itu aras itu ada di mana? Satu lagi lahnya tanggung nih matahari. Ini mataharinya Allah menciptakan matahari lalu Allah tempatkan di satu titik.
Lalu Allah perintahkan matahari ini untuk pergi ke satu titik tertentu. Nah, matahari ini berjalanlah sesuai dengan yang Allah perintahkan ke titik yang sudah Allah tentukan. Ternyata titik ini berada persis di bawah arasy. Nanti matahari itu apabila sudah sampai ke titik apa yang ini yang ditentukan ini yang berada di bawah arasy, ternyata matahari itu nggak mau pulang, betah deket arasy teh. Matahari malah betah nggak mau pulang, minta izin kepada Allah, ya Allah saya mau tinggal di sini saja. Maldes, kepret, coba balik. Matahari ini tidak diizinkan lah gitunya oleh Allah untuk tinggal di bawah arasy. Matahari akan pulang menuju titik semula diletakkan. Nah, apabila matahari ini sudah dalam perjalanan pulang, maka bagi yang ada di bumi, matahari itu jadi terbalik, akan terbit dari tempat tenggelamnya dan akan tenggelam di tempat terbenamnya. Ngenduk ayeuna teh ieu arah anu mana, ieu teh arah pergi atau pulang matahari teh ya. Karena matahari ini akan kembali ke tempat semula diletakkan apabila sudah sampai, maka umur matahari itu habis. Matahari ini akan padam, terjadilah kiamat. Tak kejadian awal kiamat mah matahari padam. Ini kejadian awal matahari kiamat itu adalah matahari habis umurnya. Ya, efeknya mungkinlahnya dari matahari padam ya kemana-mana jadinya ya terjadilah kiamat. Yang duka hari ayeuna teh indit kerbalik ya matahari teh ya. Karena yang kita tahu kan dari timur ke barat. Apa dulu asalnya dari barat ke timur gitu atau belum? Nu penting mah geus beramal soleh. Nu penting mah beramal soleh da kiamat pasti lah.